Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang sangat menjadi sorotan sekarang. Dari beberapa minggu yang lalu sesungguhnya terus Kang Emil menjadi sorotan. Dan sekarang pecah banget karena ada wanita yang mengaku punya anak dari Pak Ridwan Kamil. Dan di saat momentum itu Ibu Atalia, istri Ridwan Kamil, nangis. Tentu ini menjadi orang mengait-ngaitkan. Jangan-jangan. Apalagi Lisa Marina ya juga membeberkan bukti chat, bukti feed call, dan Pak Ridwan Kamil melakukan klarifikasi. Juga di dalam klarifikasinya ketika bertemu, berarti pernah bertemu dong. Faktanya mungkin pernah bertemu, bukan mungkin lagi, itu pengakuan Ridwan Kamil. Tapi ya apa boleh buatlah. Ini sesungguhnya isu keluarga. Tapi karena beliau adalah pejabat atau mantan pejabat publik, maka menjadi sorotan yang cukup keras. Dan kita sebagai orang Jawa Barat, bila memang itu betul, sangat disayangkan sekali ya. Coba kita cek sama-sama. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi sorotan publik setelah seorang wanita bernama Lisa Mariana membuat isu panas melalui media sosial. Ridwan Kamil diduga telah berselingkuh dari sang istri Atalia Praratya dan perselingkuhan tersebut terjadi sejak lama. Bahkan dari sebuah unggahan disebutkan hubungan keduanya berlangsung sejak Lisa Mariana masih berstatus sebagai seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi. Kasus dugaan perselingkuhan ini pun menjadi trending di berbagai media sosial. Sebagian besar netizen tidak menyangka dengan perbuatan mantan Gubernur Jabar ini. Beberapa lantas mengasihani Atalia Praratya, istri dari Ridwan Kamil. Dari sebuah unggahan, Atalia tampak membagikan momen sahur on the street atau disingkat dengan Bubos. Pada episode 9 ini, Atalia menghabiskan waktu buka puasa bersama anak yatim piatu dan disabilitas. Anak-anak tersebut menyambut mantan ibu gubernur ini dengan penuh sukacita. Namun di tengah kebahagiaan itu, sebuah momen cukup mencuri perhatian dalam video. Istri Ridwan Kamil ini diduga terlihat mengusap air matanya. Tangisan Atalia tersebut membuat warganet tidak tega. Meskipun dalam momen yang berbeda, namun para netizen tidak bisa membayangkan rasa sakit yang sedang dirasakan istri Ridwan Kamil ini setelah Lisa Mariana mulai buka suara. Lisa Mariana merupakan seorang model kelahiran 1990. Tidak heran, media sosialnya dipenuhi dengan pose yang cukup berani. Karena itu, isu dugaan perselingkuhan yang dibocorkan ke media ini justru menjadi bumerang bagi dirinya. Lisa Mariana dituding sebagai perempuan yang tidak baik-baik. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkannya, alih-alih memberikan dukungan telah buka suara. Melalui media sosialnya, Lisa Mariana mengaku tidak keberatan dengan tuduhan tersebut. Yang paling penting, saat ini dirinya sedang memperjuangkan hak putrinya. Sudah masuk akun gosip, sudah rame. Ya sudah, kalian visit akunku. Jadi gini loh ya, kalian kalau visit akun aku pasti yang kayak, ini cewek apa sih? Udah negatif semua ada di aku. Simpenan, fakor gitu ya. Terserah mau bilang apa, yang pada intinya adalah aku butuh hak anak aku, dah gak lebih. Itu aja, terserah, namanya manusia ada hilafnya. Memang aku bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang tertutup, bukan yang berhijab. Pasti kalian akan menilai aku negatif karena brandingku yang seperti ini. Itu terserah, tapi yang kalian harus tahu, aku tetap seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak anaknya. Terima kasih. Model seksi ini juga terdengar menyinggung soal moral dalam klarifikasinya baru-baru ini. Lisa Mariana mengaku memang bukan wanita yang baik, namun setidaknya masih memiliki moral. Lisa Mariana mengungkapkan, mantan Gubernur Jawa Barat ini sempat meminta agar janin di dalam perutnya segera digugurkan. Bahkan Ridwan Kamil menudingnya banyak berbohong saat sedang hamil.
Dari sebuah unggahan yang dibagikan, Ridwan Kamil mengatakan, Lisa Mariana rupanya tidak terdaftar sebagai salah satu mahasiswi dari sebuah universitas. Sementara Ridwan Kamil telah memberinya laptop dan uang kuliah. Ucapan pria yang dipanggilnya akan tersebut membuat Lisa Mariana menangis. Lisa Mariana mengaku sedang hamil saat itu sehingga malu melanjutkan sekolah lantaran perut yang semakin membesar. Dari percakapan tersebut, Lisa Mariana menuliskan Ridwan Kamil sempat memintanya melakukan aborsi. Namun, Lisa Mariana menolak dan memilih mempertahankan bayi dari hasil hubungan gelapnya dengan mantan gubernur Jabar tersebut. Memang aku bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang tertutup, bukan yang berhijab, tapi setidaknya aku mempunyai moral, ya, mempunyai moral dan tidak menggugurkan anakku. Ya. Spill bukti, belum bisa ya sayang ya. Karena memang ada beberapa part yang nggak bisa dikonsumsi publik gitu. Akan aku keluarkan, tapi ada waktunya ya nanti. Nggak sembarangan aku main up aja gitu. Dilansir dari media sosial Lisa Mariana, putri yang diduga anak dari Ridwan Kamil telah lahir pada 26 Januari 2022. Bayi menggemaskan itu berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Celine Azura. Lisa Mariana menyebutkan tujuannya buka suara di depan publik demi memperjuangkan hak dari Celine. Dari beberapa unggahannya, Lisa Mariana membagikan sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan Ridwan Kamil. Pada unggahan lainnya, Lisa mengaku berada dalam kondisi kritis dan meminta pertolongan. Namun, pria yang diduga sebagai Ridwan Kamil justru mengabaikannya dengan alasan tidak lagi menggunakan Telegram atas permintaan istrinya. Setelah membongkar dugaan perselingkuhan tersebut, Lisa Mariana mengaku mulai mendapat tekanan. Dalam unggahan di Instagram Story, ia menyatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh tim dari orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil. Lisa Mariana terdengar menangis saat mengabarkan hal itu. Ia lantas meminta agar kasus ini tidak terus diperbincangkan. Guys, sudah ya, aku lelah. Terserah kalian mau komen apa, mau judge aku apa. Memang lucu banget sih Konoha ini. Hanya si pihak perempuan yang disalahkan. Apalagi kalian visit IG aku yang memang buka-bukaan gitu kan, brandingnya seperti ini, ya nggak apa-apa. Oke, dari pihak bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Tadi udah ditelepon. Untuk masalah kalian mau judge aku apapun itu terserah. Aku hanya seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya. Udah itu. Makasih. Oke. Itu saya ngambil di media yang sudah mengemas video itu dengan narasi-narasinya. Saya tetap berharap bahwa ini adalah isu tidak benar, bahwa ini adalah isu bohong yang sengaja diciptakan untuk menghabisi karir Ridwan Kamil. Tahu kan gimana kalau orang sudah diterpa urusan korupsi, diterpa urusan perselingkuhan, wah habis Pak karir politiknya kalau begitu tuh. Tapi perlu kita ketahui, sesuatu yang menimpa kepada kita, kepada manusia, itu ada dua jenis. Yang pertama ujian, yang kedua adab. Ujian itu selalu dikasih oleh Allah untuk seorang hamba. Tujuannya satu, untuk supaya naik kelas. Kalau ujian itu dilewati dengan sempurna, dia akan naik derajat, naik kelas. Kemarin Kang Emil diterpa isu korupsi Bank BJB, sekarang diterpa isu perempuan. Kalau dia tidak melakukan itu, benar-benar tidak melakukan itu, maka ini bentuknya ujian. Kita akan lihat aja. Karena naik kelas dan tidak, kita lihat ke depannya nanti. Apakah benar naik kelas atau bagaimana? Konsepnya juga sekali lagi ujian atau azab. Kalau azab itu sesuatu yang
memang buah dari apa yang kita lakukan. Lalu Allah membukanya. Ya dulu mungkin ketika menjabat tidak ada yang berani. Sekarang orang pada berani. Dulu ketika punya kekuasaan tidak ada yang berani. Sekarang orang mengungkap ke media menjadi berani. Ada dua, wallahu alam, kita nggak tahu apakah itu bentuk adab atau bentuk ujian. Kalau bentuk ujian, Kang Emil mampu melewati dengan bagus, dengan penuh kesabaran, diisi soal-soal dari Allah, bentuknya ujian kehidupan, ya, dan kita sudah lihat materi ujiannya, mampukah Kang Emil melewati, atau itu azab, adalah buah dari apa yang dia lakukan. Bisa kita lihat jawabannya, kehidupan Kang Emil ke depan akan seperti apa. Apakah menjadi orang yang semakin terhormat karena telah melewati ujian, atau semakin buruk, hancur karena apa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Yang jelas sekali lagi, dua macam. Allah memberikan kepada manusia di dalam kehidupan ujian atau adab. Kedua-duanya buruk. Ujian itu tidak enak. Adab juga tidak enak. Tapi ya harus dilewati, harus dilalui. Sama seperti kita punya anak atau kita sendiri sedang bersekolah, lalu tiba waktunya ujian. Kalau kita menjawab ujian itu dengan baik, dengan benar, kita akan naik kelas. Tapi kalau ketika dikasih soal itu kita acak-acak, kita robek-robek, kita tidak jawab soal itu, maka kita tidak akan pernah naik kelas. Sama. Kalau itu bentuk ujian dari Allah dan Kang Emil mampu menjawab itu dengan baik, maka Kang Emil bakal naik kelas. Ya. Kalau adab, ya berarti kita lihat karir Kang Emil ke depan seperti apa. Itu sih yang saya tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bentuk ujian yang diberikan Allah kepada Kang Emil untuk supaya Kang Emil naik derajat. Dan Kang Emil mampu melewati ujian ini dengan baik. Karena mau bagaimanapun, Kang Emil pernah menjadi wajah Jawa Barat. Dan kita sebagai warga Jawa Barat punya keharusan untuk tetap menghormati orang yang pernah menjadi wajah Jawa Barat. Meskipun, tanda kutip, saya pribadi banyak kurang seraknya, banyak kurang setujunya, tapi mau bagaimanapun, beliau pernah menjadi wajah Jawa Barat. Kalau sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, lalu dipaksa untuk seolah-olah melakukan, saya pun tidak terima. Kalau dia tidak pernah berselingkuh lalu dikatakan selingkuh, saya pun tidak terima. Tapi kalau memang itu faktanya, maka Kang Emil mesti bertanggung jawab. Kalau dia tidak korupsi lalu dipaksa, digiring seolah-olah dia korupsi, saya pun tidak terima. Tapi kalau benar dia korupsi, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi tambahan, karena ini masuk ke ranah hukum ya, maka Kang Emil sudah menyiapkan kuasa hukumnya dan menantang untuk si perempuan itu untuk membuktikan bahwa apakah benar anaknya itu anak Kang Emil atau bagaimana. Ya, kita akan lihat ke depannya nanti. Karena sekali lagi mau bagaimanapun, meskipun ini adalah isu keluarga, karena beliau adalah tokoh publik, pernah menjabat jadi gubernur Jawa Barat, maka pertanggungjawabannya juga ke publik. Dan publik juga memantau terus. Itu resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.